Joe Biden sementara waktu masih mengungguli Donald Trump dengan perolehan suara sekitar 209 berbanding 112. Ini artinya untuk menjadi pemenang hanya berselisih sekitar 71 suara saja untuk Joe Biden mengungguli Donald Trump atau memenangkan kontestasi Pilpres kali ini. Dengan kemenangan 270 suara dinilai cukup, tapi yang cukup menarik di sini adalah race to the Senate, di mana Partai Republik masih dianggap unggul untuk kursi Senat, sementara untuk Demokrat sendiri sudah dipastikan mereka akan kembali menduduki kursi DPR. Nah, ini yang cukup menarik. Di awal pekan yang lalu, di weekly newsletter, kami sempat menyampaikan tentang beberapa skenario yang akan terjadi, baik itu Biden yang menang ataupun Trump yang menang, dengan komposisi kemungkinan jika Biden menang lalu kemudian Republik kembali menguasai Senat, atau kemungkinan Trump yang menang tapi Demokrat yang menguasai Senat. Nah, beberapa indikasi tersebut sudah nampak di depan nyata dan kita melihat gejolak dari pergerakan harga sangat tinggi. Dan ini yang kami ingatkan sejak kemarin, bahwa perhatikan keadaan ekuitas Anda karena kemungkinan potensi swing high, swing low yang cukup lebar mengakibatkan adanya risiko yang cukup tinggi. So, kalau misalkan seperti ini, saya lebih menyarankan Anda untuk terfokus kepada strategi medium term. Ingat bahwa siapapun presidennya, kita akan tetap menantikan apakah pakai stimulus itu akan keluar apa tidak. Tapi yang jelas ini sudah sangat urgent, apalagi dengan keadaan lockdown dari beberapa negara bagian dan juga angka lonjakan COVID-19 yang sangat unpredictable. Bahkan kalau Anda lihat dari pergerakan sekarang, Dow Jones ataupun Wall Street bergerak cukup tinggi, artinya mereka tetap mengharapkan paket tersebut akan kembali muncul. Nah, terkait dengan harga emas, sampai saat ini pergerakan cenderung berada dalam zona yang persis dengan kita prediksikan dari beberapa hari sebelumnya, termasuk juga apa yang sempat kita sampaikan di hari Senin. Anda tinggal cek kembali, jadi setiap penurunan ataupun setiap dip yang terjadi itu adalah kesempatan untuk kita lakukan atau manfaatkan dari pergerakan emas. Karena kalau kita berujung kepada kebijakan moneter yang dipegang atau yang diusung oleh Fed atau bahkan beberapa bank sentral lainnya, maka mungkin suku bunga rendah itu yang akan dituju, dan Fed tetap akan meminta dari pemerintah untuk segera menggelontorkan paket stimulus fiskal. Ini artinya secara medium term emas masih tetap terdukung untuk mengalami kenaikan kembali. So, setiap dip yang terjadi, setiap tekanan yang terjadi, perhatikan zona-zona yang pernah kami sampaikan di beberapa video terakhir, termasuk juga ini adalah peluang untuk Anda manfaatkan di waktu-waktu krusial. Ingat bahwa minggu ini kita bukan hanya berhadapan dengan Pilpres lalu dengan perhitungan suara, tapi juga beberapa bank sentral seperti BOE dan juga Fed di hari Kamis mendatang, termasuk juga satunya adalah non-farm payroll di hari Jumat. Lalu bagaimana dengan kondisi dolar sendiri? Well, itu yang akan kita lihat dari Technical View 4 November 2020. Irfan untuk Agrodana. Rabu 4 November 2020 per jam 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita lihat terlebih dulu outlook dari DXY yang ternyata kemarin betul-betul terjadi penurunan yang cukup signifikan. Tapi pagi ini dengan pembukaan dia sempat mengalami gap down, tapi seperti Anda lihat sendiri, dia berhasil bangkit. Dan ini diawali dengan kabar berita bahwa Senat McConnell dari Partai Republik kembali terpilih, dan itu artinya mengancam kemungkinan potensial stimulus yang akan dibahas kembali di per 9 November mendatang. Dan kemudian kabar terbaru lagi adalah tentang kedudukan sementara dari hasil polling ataupun hasil perhitungan suara terkait Pilpres AS. Ternyata Trump berhasil membalikan badan untuk beberapa waktu ke depan. Apakah kita akan melihat potensi dolar terus menguat terkait dengan kemenangan Trump, atau memang nantinya akan tergelur kembali? Kemarin sudah saya jelaskan bahwa ini masih ada potensi untuk kenaikan, masih bisa, tapi juga tergelincir masih bisa. Nah, kalau misalkan seperti ini, secara outlook keseluruhan, Anda ingat bahwa penurunan dari sejak bulan Maret yang lalu ini adalah konsolidasi, maka kemungkinan potensi kenaikan hanya untuk mengalami konsolidasi sementara, lalu kemudian akan terbenam kembali. Bagaimana dengan outlook dari grafik H4-nya sendiri? Anda bisa lihat di sini penurunan juga relatif lebih dalam, tapi juga persis dengan apa yang sempat kita kupas, bahwa saat dia mengalami penurunan, kemungkinan dia akan retest atau mungkin saja dia tembus dari areal garis kuning, yang ternyata sampai saat ini, kalau saja tidak ada tentang kemenangan Trump atau bahkan terpilihnya kembali Senat McConnell, maka kemungkinannya adalah dia akan melanjutkan penurunan seperti apa yang sempat Anda lihat. Pembukaan pagi ini dengan gap down yang cukup tinggi, tapi juga berhasil rebound terkait dengan dua berita di awal tadi. Lalu kemudian
di grafik H1-nya kalau kita lihat juga hampir mirip. Nah, ini mirip ya, berarti di grafik H4 otomatis rebound yang terjadi akan terbatas di areal tersebut. Lalu kemudian Anda bisa lihat di sini zona yang saya tandai, termasuk juga areal yang sempat saya share di pagi hari tadi. Jadi ada kemungkinan di sini areal ini apakah dia akan melanjutkan kenaikan yang artinya akan kembali berbenturan dengan zona trend line area putih tersebut, atau memang akan tergelincir kembali sebagai double top lalu kemudian retest setidaknya 93.60 atau bahkan areal garis kuning 93.30. Nah, di grafik H1-nya juga kurang lebih relatif sama dengan areal yang juga saya pernah tandai. Di sini adalah areal resisten, jadi kemungkinan kita akan melihat kalaupun naik akan berbenturan dengan areal trend line sebelumnya. Lalu kemudian kalaupun penurunan ada potensi 93.50 atau bahkan jauh lebih rendah kembali. Technical View Gold 4 November 2020 per jam 11.09 waktu Indonesia bagian Barat, high 1916.20 dan low 1882.90, running price bertahan di 1897.00. Oke, seperti yang kemarin sempat kita bahas bahwasannya akan ada terjadi swing high ataupun swing low yang cukup lebar, jadi harap berhati-hati dengan posisi tersebut, terutama perhatikan kondisi equity Anda. Kurang lebih kami ingatkan kembali lagi, perhatikan kondisi equity Anda karena kemungkinan swing high ataupun swing low akan berjalan cukup lebar. Seperti contohnya di pagi hari ini, kita sudah mendapati areal tertinggi 1916 dengan areal terendah 1880. Wow, artinya persis dengan apa yang kemarin kita sampaikan, bahwasannya range kemungkinan akan lebih dari normal. Nah, kemudian kalau misalkan Anda lihat dari apa yang sempat terjadi kemarin dengan areal tertinggi 1910, persis dengan apa yang sempat kita uraikan juga, dan juga lihat areal biru ini. Dan pagi ini dia sebetulnya sempat spike, memberikan spike 1916.20, lalu ternyata dia justru tergelincir. Nah, ini adalah gejolak di mana akibat proses perhitungan suara yang masih berjalan. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari prosesnya, hati-hati 1920 ternyata juga masih cukup kuat. Kemarin juga saya sempat mengatakan kalaupun ada kenaikan, hati-hati dengan zona ini. Termasuk tadi pagi sudah saya ingatkan kembali, saya lingkari areal ini. Kalau misalkan dia berhasil tembus, otomatis kita akan mendapati areal 1930 atau bahkan 1950. Tapi kalau misalkan ternyata di sini masih tetap krusial dan lalu kemudian rejection terjadi, maka hati-hati dia akan kembali tergelincir sampai setidaknya 1872. Ya, betul sekali karena range-nya memang cukup lebar. Di grafik H4-nya kurang lebih apa yang sempat kita uraikan kemarin juga ternyata terbukti. 1910, 1913 terjadi, lalu kemudian dia belum berhasil untuk menembus areal ini. Nah, pagi ini meskipun sedikit meleset ya, karena kita tadinya menantikan zona 1904 ataupun 1908, tapi seperti Anda lihat di sini, meskipun dia mengalami penurunan, dia tidak keluar sama sekali dari zona resisten ataupun support yang sempat kita bentuk kemarin. Artinya lagi, masih ada potensial untuk buy on dip di setiap penurunan, dan ini kategori yang memang range cukup lebar. Anda harus berhasil manfaatkan karena kondisinya lagi-lagi tentang pakai stimulus atau bantuan ekonomi ke depannya. Siapapun itu presidennya, yang kita akan lihat adalah tentang race to the Senate. Nah, kemudian areal support 1882 cukup mumpuni, lalu kemudian dia rebound. Nah, sekarang kita tinggal perhatikan saja zona biru ini apakah dia berhasil keluar dari sini apa tidak. Ini adalah 1898, kalau ini berhasil ditembus kembali, kemungkinan dia akan kembali ke zona 1911 atau bahkan 1913. Dan disitulah kemungkinan second trial untuk pagi ini bisa saja dia akan mengalami penembusan sampai at least 1928 ataupun 1930. Sementara untuk area support sendiri sebetulnya yang paling ideal, lagi-lagi yang paling ideal adalah di zona 1867 ataupun 1872. So, skenario-nya yang paling baik kalaupun misalkan nantinya ada swing low lebih dalam, saya lebih suggest kepada Anda tetap lakukan buy apapun yang terjadi. Setiap swing low, setiap dip yang terjadi, Anda harus mencari area buy, karena untuk 1 bulan ke depan kita masih akan melihat bullish gold masih bisa terjaga dikarenakan dengan kebijakan moneter dari Fed. Dan di grafik H1-nya, kalau Anda lihat di sini, dia masih tetap bercokol di areal garis merah, yang artinya lagi kalau seperti ini, artinya real body masih tetap cukup kuat di areal tersebut, sehingga kemungkinan potensi hari ini bisa mengungguli atau mengakibatkan areal kenaikan akan berlanjut untuk gold. Sehingga kemungkinan, maka perhatikan untuk teritori yang terbaru. Ini adalah areal buy Anda, 1893 ataupun 1895, atau mungkin di kisaran ini ya. Kalau kita warnanya di sini berarti ini kisaran 1893 sampai 1896, which is good untuk buy. Lalu kemudian TP pertama Anda adalah 1904 dan TP kedua Anda, well of course kita sedikit naikkan untuk TP kedua dengan range yang cukup mumpuni 1913 atau bahkan 1914.
18.15. Tapi perhatikan untuk zona short term atau untuk Anda yang ekuitas dengan terbatas, maka saya sarankan SL Anda sebaiknya berada di kisaran 18.90 atau 18.88. Sementara untuk kategori averaging, Anda bisa perhatikan zona-zona berikutnya di 18.82, 18.85 dan juga termasuk 18.75 ataupun 72. Dan terakhir, zona yang paling ideal seperti yang sempat dilihat dari grafik 4 adalah zona 18.66 ataupun 18.70. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.